Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim ma'rifat. Jumpa lagi dengan kami di channel video yang membahas kajian tasawuf ilmiah yang diurai secara eksak ilmu pasti. Kali ini adalah edisi yang ke-7, judulnya adalah syahadat. Karena ini adalah rukun Islam yang pertama. Sebelum kita dudukkan tentang sholat, kita mesti mematangkan dulu syahadatnya dulu. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama yang jika runtuh sholatnya maka runtuh pula tiangnya. Sementara sholat di situ ada syarat rukunnya, yaitu yang pertama adalah mesti kita berzikir. Jadi akimis sholat dzikri, tegakkan sholat dengan hati yang berzikir. Di sini ada tiang, di sini ada tegakkan. Berarti intinya sholat dan dzikir itu ada gaya vertikal. Sementara kebanyakan orang hanya tahu di gaya horizontal. Ini vertikal, ini horizontal. Selama seseorang itu sholatnya hanya menggunakan sisi jasmaniah yang horizontal, maka tidak mungkin dia bisa ketemu yang disampaikan Nabi as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat yang mi'raj. Nah, karena di situ ada syaratnya tegak sholat adalah dengan zikir. Maka zikir ini artinya apa? Ada yang mengartikannya ingat, ada yang mengartikan menyebut. Logikanya, jika artinya mengingat, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Tuhan. Tuhan yang mana? Allah. Apa pernah ketemu? Nah, ini masalahnya. Karena jika tidak pernah bisa mengingat Allah, logikanya kita hanya bersyahadat palsu atau kesaksian palsu. Karena syahadat sendiri artinya mestinya adalah kesaksian. Nah, bersyahadat ini awal kita menegakkan sholat, mesti kita tahu kesaksian akan Allah dan Rasul. Sedangkan Allah, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak serupa apapun dan siapapun. Dan jika Rasul itu adalah identik dengan Nabi Muhammad, maka Rasul itu adanya di 1500 tahun yang lalu. Maka ini impossible kita saksikan di zaman ini. Bagaimana kita bisa bersaksi akan Allah dan Rasul di zaman ini? Maka inilah ilmiahnya. Jika ini Allah yang unlimited kemudian menghampiri alam dunia melewati nurun ala nur, jadi ibarat matahari menghampiri dunia lewat cahayanya, sedangkan cahaya itu ada yang membawanya, yaitu seorang utusan. Nah, perhatikan. Berarti utusan ini membawa gelombang Allah yang dibaliknya pun ada Allah Ta'ala juga. Misalkan ini adalah batas dunia. Nah, di alam dunia ini yang terlihat adalah utusannya ini bentuknya. Sedangkan ini alamnya bukan alam dunia, alamnya namanya alam akhirat. Di gelombang ruh yang itu dibalik tabir, dibaliknya alam dunia. Nah, dunia identik dengan akal. Maka Allah dan nurnya terwakili dengan wujud ini. Dia mewujud sebagai ini. Sifat Allah yang pertama adalah wujud. Tapi yang ini bukan Allah. Perhatikan. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Ini tidak sama dengan ini, tapi ini dan ini ada di baliknya ini. Tengok sini ada batasnya ini. Maka gelombang Allah dan Allah mewujud sebagai seorang yang dipakainya sebagaimana di At-Taubah 128. Maka artinya kita bersaksi akan Allah, yang kita saksikan adalah ini, dan bersaksi akan Rasulullah Muhammad ketika dia di posisi sebagai pembawa wasilah atau pembawa gelombang Allah Ta'ala. Maka wujudnya Allah dan wujudnya Rasul adalah
ini. Ibaratnya air yang awal ditaruh dalam gelas, dipindah ke mangkok, dipindah ke botol, dipindah ke kendi misalkan, atau kemanapun bentuknya, airnya itu akan tetap sama, hanya berubah-berubah bentuk saja. Nah, inilah yang dicari untuk kita bersyahadat. Walaupun di zaman Nabi Muhammad atau zaman kita, beliau pun Nabi Muhammad bersyahadat akan nur yang bernama Nur Muhammad, yang isinya ada di baliknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dan Nur Muhammad itu dua unsur berbeda, tetapi jika ditanamkan pada Nabi Muhammad, nurnya itu akan berbentuk yang sama dengan Nabi Muhammad. Seperti air dan botol. Air itu berbeda dengan botolnya, tetapi jika air ditaruh di dalam wadah botol, bentuknya pun akan otomatis serupa dengan botolnya. Tapi air dan botol itu dua unsur berbeda. Dua-duanya tidak bersenyawa. Air tetap air, botol tetap botol. Yang kita minum, walaupun kita pegang botolnya, tetapi tujuannya kepada airnya. Walaupun kita pegang adalah yang disebut di atau bahasa 120 adalah utusan yang ada di zamanmu dari kamu sendiri, tapi tujuannya adalah Allah yang ada di ujung gelombang yang dilewati antara Nur Muhammad dan Nur ala Nur. Yang itu adalah yang dari dulu air ini ditaruh di dalam botol, dipindah ke mangkok, berubah menjadi mangkok, ditaruh di gelas, ditaruh di kendi, ditaruh di tempat apapun, wadah apapun, prinsipnya air itu adalah tetap air yang sama. Maka kita yang hidup di zaman akhir zaman, kita masih bersaksi akan utusan atau orang yang membawa atau mewarisi isi yang ada dalam dada Rasulullah Muhammad, yang estafetnya sambung menyambung, yang tidak putus, waris yang disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya di zaman kita sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan syahadat, yaitu bersaksi akan wujud Allah dan wujud Rasul Muhammad, artinya wujud peran Rasul yang ada dalam diri Muhammad yang sambung menyambung, yaitu kita bersaksi akan Rasul atau pewaris ilmu Rasulullah Muhammad yang ada di zaman kita sendiri. Jadi kita tidak bersaksi akan Rasul yang di zaman 1500 tahun yang lalu, impossible. Itu nama saksi palsu. Kalau di persidangan, kalau ada saksi mesti ditanya, apakah pernah lihat di waktu kejadian itu ikut di sana? Oh iya. Kalau enggak, pasti dibilang saksi palsu. Demikian. Mudah-mudahan manfaat. Baru setelah syahadat kita bisa melaksanakan sholat yang tegak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ada gambaran, manfaat. Salam damai, salam persaudaraan, salam ta'alif ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridhaka matubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.